Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam Matematika Teknik 2 dari rumpun persamaan linear. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang akar persamaan, di mana pada pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear. Sebenarnya apa sih persamaan linear itu dan apa sih sebenarnya yang akan dicari dari persamaan linear? Kalau kemarin di akar-akar persamaan kita mencari titik dari akar-akar persamaan, di mana pada akar persamaan kita mencari titik potong dari sebuah garis yang berpotongan dengan sumbu X-nya. Ingat ya, sebuah garis yang berpotongan dengan sumbu X-nya atau sumbu Y-nya. Jadi, sumbu-sumbu utama dari koordinat kartesian. Nah, itu namanya adalah akar persamaan. Nah, mencari titik-titiknya kita menggunakan persamaan dari atau rumus-rumus dari akar persamaan. Tapi kalau misalnya garis-garis tersebut bukan sumbu utama dari koordinat kartesian, bukan merupakan sumbu X atau Y atau Z, lalu bagaimana kita mencari titik-titik potong atau titik-titik ciri dari beberapa perpotongan dari beberapa garis gitu ya. Nah, di persamaan linear itu yang akan kita bahas adalah kita akan mencari titik-titik potong dari dua atau lebih garis dari yang menggunakan persamaan linear, di mana di persamaan linear ini kita mempunyai dua yang harus kita cari. Yang pertama adalah persamaan garis lurusnya tersebut, kemudian yang kedua adalah titik potong dari dua garis. Nah, persamaan linear ini sebenarnya ada dua ya guys. Kalau persamaan linear yang dikatakan linear adalah garis lurus, dan ada juga persamaan yang non-linear atau tidak linear yang bisa dicari dengan garis yang selain garis yang lurus. Nah, apa aja sih topik yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga dan keempat kali ini? Yang pertama adalah kita akan mencari jumlah persamaan sedikit. Jumlah persamaan sedikit itu maksudnya masih yang linear tapi hanya 1-2 garis gitu ya guys. Nah, itu kita masih pakai yang metode-metode yang mudah, yaitu metode grafis, metode Cramer, dan eliminasi. Sedangkan untuk yang kedua, kita juga akan belajar tentang jumlah persamaan banyak yang langsung. Maksudnya jumlah persamaan banyak yang langsung itu dia tanpa iterasi. Jadi ada beberapa garis di mana garisnya itu lebih banyak, kemudian dia langsung tanpa menggunakan metode iterasi. Nah, diantaranya kita akan belajar tentang metode eliminasi Gauss dan metode Gauss-Jordan. Sedangkan yang ketiga itu adalah jumlah persamaan banyak iterasi, di mana untuk jumlah persamaan banyak ini garisnya itu adalah banyak dan dia menggunakan teknik iterasi atau apa ya istilahnya looping gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar masalah metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Oke, kita masuk ke persamaan sedikit ya untuk penyelesaian grafis. Nah, pada topik ini kita akan membahas bahwa ada dua buah garis yang mereka masing-masing mempunyai persamaan, diantaranya adalah A11X1 ditambah A12X2 sama dengan C1 dan A21X1 ditambah A22X2 sama dengan C2. Nah, secara grafis pada dasarnya kita bisa melihat bahwa pada grafis yang seperti itu dia titik temunya adalah di sebelah situ, dimana kita bisa menarik garis di X1 dan menarik garis di X2. Kita bisa menarik garisnya ketika kita mau ini adalah titik perpotongannya, kemudian kita tarik garisnya di X1 dan kita tarik garisnya di X2, maka kemudian kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2. Nah, itu adalah titik potong atau titik perpotongan dari dua buah akar persamaan linear, dari dua buah persamaan linear gitu ya. Nah, sebenarnya kita ada beberapa yang bisa kita lakukan dari dua buah persamaan linear, yaitu dia bisa hampir sejajar, artinya dia masih punya titik potong. Kemudian dia bisa berhimpit. Kalau berhimpit berarti semuanya adalah titik potongnya. Jadi sama ya, sama dengan antara yang pertama dengan yang kedua itu berhimpit, artinya semua himpunan
dari garis A itu sama dengan, atau garis C1 itu sama dengan semua himpunan dari garis C2. Lalu setelah itu sejajar. Kalau sejajar tidak ada titik potongnya. Dia antara C1 dan C2 dia tidak berpotongan. Artinya dia tidak mempunyai, persamaan linear ini tidak punya titik potong gitu ya. Nah, dari kesekian ini yang bisa kita selesaikan hanya yang 1, 2, dan 3. Yang keempat ini tidak bisa. Seperti itu ya. Oke. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas tentang persamaan. Bagaimana membuat persamaan linear? Untuk membuat persamaan linear, kita contohkan seperti ini. Ada sebuah garis yang memotong dua belah titik potong dari sumbu utama koordinat kartesian, yaitu 0,3 dan 4,0. Nah, masing-masing kita definisikan terlebih dahulu, di mana X1, X2, Y1 dan Y2. X1-nya adalah 0, Y2-nya adalah 4. Kemudian X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 4, kemudian Y1-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah 0. Lalu setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan garis, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, dimana nanti ketika dimasukkan hasilnya adalah Y min 3 per min 3 sama dengan X per 4. Lalu setelah itu baru kita masukkan, dikali-kalikan, dikali silang, kemudian kita mendapatkan 4Y ditambah 3X sama dengan 12. Nah, hasil ini sebenarnya yang disebut dengan persamaan linear. Lalu next kita bisa mencoba dengan menggunakan Excel langsung. Misalnya kita punya matriks yang seperti ini 0,3 dan 4,0. Lalu setelah itu kita coba grafikan terlebih dahulu, insert, kemudian sketcher, kemudian pilih yang ini ya, yang smooth line. Nah, lalu setelah itu kita klik salah satu di garis, kemudian setelah itu add trend line. Karena kita menggunakan persamaan linear, berarti di sini yang kalian pilih trend line-nya, optionnya adalah linear. Kemudian kita tampilkan equation dan kita tampilkan R, nilai R-nya. Hasilnya adalah seperti ini ya guys, yaitu min 1,13 ditambah dengan 4, di mana R kuadratnya itu adalah 1. R kuadrat mendekati 1 lebih baik gitu ya. Nah, apakah sama sebenarnya dengan yang ini? Yuk kita coba cek. Untuk ngeceknya sebenarnya mudah. Kita sisakan Y-nya di sebelah kiri sama dengan, dan 3X-nya ini kita transfer ke sebelahnya 12. Jadi dia melewati sama dengan, maka tandanya akan berubah menjadi min 3 ditambah 12. Kemudian dibagi dengan 4, karena di sini yang disisakan hanya Y-nya aja. Nah, dengan seperti itu kita mendapatkan X-nya yang bareng sama X itu adalah 0,75 dan 12 ini akan menjadi 3. Nah, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 0,75X plus 3 min 0,75X plus 3. Nah, ini hampir sama sebenarnya ya, jeng, antara 0,75 dan di sini adalah 1,3, kemudian tambah 4, di sini tambah 3. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan mencoba untuk membuat MATLAB-nya. Bagaimanakah MATLAB-nya? Untuk MATLAB kita coba yang sebelah X-nya berpotongan dengan X itu ada 1,0, yang berpotongan dengan Y itu adalah 0,2. Nah, gabuters yang masih berada di tempat, sekarang kita akan belajar tentang MATLAB-nya. Bagaimana sih MATLAB-nya? Sebenarnya sangat-sangat mudah ya MATLAB-nya. Kita akan membuat titik awal dan titik akhir dari sebuah garis, atau dia berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Kalau nggak berpotongan, Bu, ya sebenarnya kita cobain aja yang titik awal dan titik akhirnya aja sih sebenarnya, nggak perlu harus yang yang penting ada 2 titik aja, ada 2 titik itu, nah 2 titik itu yang akan kita masukkan dalam persamaan. Boleh nggak menyinggung dari sumbu X ataupun sumbu sumbu Y, boleh, yang penting ada 2 buah titik, nanti dia akan dapat digaris atau dijadikan sebagai persamaan linear, seperti itu ya guys.
Nah, misal nih kita sudah ada persamaan di sebelah sini, yaitu 0,2 dan 1,0. Kita masukkan dalam persamaan, yaitu 1,0 dan 0,2. Lalu kemudian setelah itu kita run. Gampang ya guys. Ya, kita run. Ya. Oh, oke. Ini adalah hasilnya, di mana di sini dimulai dari 0, kemudian di sini adalah 0,2 dan di sini adalah 1,0. Nah, setelah itu baru kita cari, oh ternyata persamaannya adalah 0, 1, 2. Berarti nanti hasil dari persamaan tersebut adalah X, hasilnya adalah 0, 1, 2. Berarti X plus 2. Jadi Y sama dengan X plus 2. Gampang sekali kan ya guys? Oke, next berikutnya kita masuk ke persamaan Cramer. Pada persamaan Cramer ini kita sebenarnya mempunyai 3 buah garis, di mana garis A, garis B, dan garis C masing-masing adalah garis yang memotong sebuah ruang gitu ya, bangun ruang, di mana dia itu mempunyai 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, dari X, Y, Z ini kita bisa membuat sebuah matriks, di mana matriks X, Y, Z-nya ini adalah matriks dari A. Di persamaan linear itu pasti kan dia AX plus B gitu ya. A-nya itu adalah ini 3, 2, 1, 2, 1, 3, dan 1, 3, 2. Kemudian B-nya itu adalah 2, 0, 2, 4. Nah, jadi ini adalah matriks A-nya, kemudian matriks B-nya mana? Ini adalah matriks B-nya. 0, 2, 4 ini adalah matriks B-nya. Lalu kita akan mencari dari A-nya ini, kita akan mencari A1, A2, A3, atau kita mencari X, Y, dan Z dari titik potong dari ketiga persamaan garis tersebut. Nah, untuk metode Cramer sebenarnya gampang. Ketika kita mencari X, maka bagian X-nya ini diganti dengan bagian B-nya. Begitu pula dengan ketika kita mencari Y, ini adalah X-nya gitu ya. Ini A1 itu kita bisa bilang X-nya, kemudian A2 kita bisa bilang Y-nya, dan A3 kita bisa bilang Z-nya. Itu masing-masing sama ya, ketika kita mencari X, maka bagian X-nya itu diganti dengan B-nya. Begitu juga kita ketika mencari Y-nya, bagian Y-nya nanti akan kolom kedua, Y, ini kan seharusnya X, Y, dan Z. Bagian kolom Y-nya itu diisi dengan kolom yang B-nya. Begitu juga dengan ketika Z, yaitu kolom ketiga, itu diganti dengan Y-nya. Lalu setelah itu kita determinan. Untuk determinan itu biasa ya, kalau determinan teman-teman sudah tahu semuanya, yaitu 0 dikalikan 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3 dikalikan sini ya, sebelah sini ya seharusnya ya, 4, lalu setelah itu 1 dikalikan 2 dikalikan 3. Setelah itu baru dikurangkan dengan yang ke sana-sana ya. Berarti dikurangi dengan 1 dikalikan 1 kalikan 4, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan 3 dikalikan 0 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah 2 dikalikan 2 kalikan 2. Nah, jadilah dia min 18. Lalu setelah itu kita juga mencari determinan dari Y-nya. Ini untuk menentukan dia diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa gitu ya. Ini X, ini A-nya, determinan dari A-nya juga harus diketahui terlebih dahulu. X, Y, dan Z. Sama ya, determinan dari A juga sama. 3 dikali 1 kalikan 2 ditambah 2 kali 3 dikalikan 1 dan seterusnya. Kemudian setelah itu dikurangi dengan 1 kalikan 1 kalikan 1 dan 3 kalikan 3 kalikan 3, kemudian 2 kalikan 2 kalikan 2. Nah, nanti hasilnya adalah min 18. Lalu setelah itu kita mencari determinan dari X. Determinan dari X adalah 18 juga. Kemudian determinan dari Y adalah min 18 dan determinan dari Z itu adalah 0.
Nah, setelah kita mendapatkan determinan dari A dan X, Y, dan Z, kemudian kita mencari X-nya. X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa, kemudian Z-nya berapa. Untuk kita mencari X, Y, Z-nya, maka yang harus dilakukan adalah ketika kita mencari X, berarti si X tersebut dibagi dengan determinan A-nya. Berarti 18 dibagi dengan min 18, jadinya adalah min 1. Kemudian yang kedua, Y-nya itu adalah min 18 dibagi dengan min 18, jadinya adalah 1, dan Z-nya adalah 0 dibagi dengan min 18 adalah 0. Sampai di sini mudah kan ya, Jeng? Ini kayaknya sudah pernah ini belum ya? Nah, next, untuk yang ketiga, kita akan belajar tentang eliminasi. Apa itu eliminasi? Pada dasarnya eliminasi itu sudah diajarkan sejak teman-teman SD kalau nggak salah ya. Ini sama dengan eliminasi, substitusi, kemudian dan seterusnya. Nah, eliminasi ini sama ya. Dia basicnya adalah pengurangan, dikurangi sehingga nanti menghasilkan nilai X, Y, dan Z-nya. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya guys. Yang pertama, kita mempunyai tiga persamaan garisnya seperti ini. 2X min Y tambah Z sama dengan 6, kemudian X min 3Y plus Z sama dengan min 2, dan X plus 2Y min Z sama dengan 3. Lalu setelah itu, persamaan dan 1 dan persamaan 2 kemudian dikurangkan. Apakah bisa? Bisa. 2x bla 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 bla, nanti karena ini z-nya sama maka z-nya akan hilang. Kalau z-nya hilang, kita punya persamaan 4. Lalu setelah itu kita juga bisa menghilangkan z dari persamaan 1 dan persamaan 3. Nanti z-nya juga hilang. Hasil dari persamaan 4 itu adalah x plus 2y sama dengan 8, kemudian dikurangkan dengan hasil dari persamaan 5 yaitu 3x plus y sama dengan 9. Nah, nanti hasilnya ini kan tidak ada yang sama ya. Berarti yang bagian atas itu dikalikan dengan 3, yang bagian bawah dikalikan dengan 1, supaya nanti komponen X-nya itu sama sehingga X-nya nanti hilang. Ketika X-nya hilang, di sini ada pengurangan, kemudian setelah itu kita mendapatkan nilai Z. Z itu adalah 3, 15/5 itu sama dengan 3. Nah, baru setelah itu kita sudah mendapatkan Y-nya, baru kemudian kita masukkan ke persamaan lagi ya. Ketika kita sudah mendapatkan Y sama dengan 3, maka kita langsung bisa mencari dari persamaan ini X-nya berapa kalau Y-nya sama dengan 3. Lalu setelah dapat dari X-nya, lalu kita bisa mencari di persamaan yang berikutnya Y-nya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Gampang ya guys. Oke. Sementara cukup seperti itu dari kami guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.